Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Sony Mahewal Jalan-Jalan. Oke, kali ini saya berada di Desa Kaliyoso, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ini kawan, ini saya berada di masjidnya yang sudah direnovasi ini, peninggalan dari Kiai Akrobudin. Kita akan melihat-lihat dulu di dalam masjid yang katanya masih dipertahankan, ada unsur yang dipertahankan sejak pertama kali masjid ini didirikan ya ini kawan. Oke, kita akan segera masuk aja ini di dalam ruang utama dari masjid ini, di ruang tengahnya ini kawan. Ini ada bekas bangunan dulu masjid yang sebelum dibongkar ini kawan ya, masih mempertahankan aslinya ini. Terlihat arsitektur bangunan itu atapnya bertingkat nih kawan ya, seperti masjid-masjid kuno zaman dulu. Menurut saya ini cukup bagus ya untuk mempertahankan dari bagian kuno dari bangunan masjid ini ya. Ini sebagai contoh bagi tempat lain untuk yang ingin merenovasi bangunan bersejarah agar mempertahankan ya, paling tidak beberapa lah sebagai bukti utama di masa yang akan datang bahwa ini adalah tempat peninggalan kuno yang sangat bernilai sejarahnya kawan, agar tidak hilang begitu saja, ada bukti sejarahnya untuk anak cucu di masa yang akan datang. Oke, setelah kita melihat-lihat bagian dalam masjid yang masih ada bagian dipertahankan, kita kemudian akan melihat makam dari Kiai Akrobudin yang konon katanya dahulu itu dipercaya oleh Sultan Agung untuk mempersiapkan logistik perbekalan untuk persiapan perang menyerang Batavia. Namun apakah benar beliau ini dari masa Mataram Islam atau bukan, kita akan menelisiknya secara arkeologis ya, apakah benar ini makam era Mataram Islam atau bukan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di makam Kiai Akrobudin di Kendal yang sangat termasuk ya ini. Menurut Babat Kendal, konon katanya makam ini merupakan era Mataram Islam yang beliau ini tokoh yang dipercaya untuk mempersiapkan logistik dalam penyerangan Mataram ke Batavia. Namun kita akan melihat secara arkeologis bahwa bentuk nisan ini benar-benar dari era Mataram Islam atau dari era yang lain. Oke, untuk membuktikannya kita akan membuka satu persatu dari nisan tersebut. Oke. Nah, ini kawan, bisa kita lihat nih ya, seperti ini terbuat dari batu andesit ini yang sudah rada aus ini ya, asli andesit ini ternyata ini kawan, ini nisan ini era Pajang nih kawan. Nah, bentuknya tipis dan seperti ini, nanti kita akan buktikan lagi. Yang satunya kita buka lagi. Nah, ini juga sama, ini terbuat dari batu andesit ini. Yang ini dicat ini baru nih ya, sebenarnya ini asli dari era Pajang. Ternyata ini kawan ya, berdasarkan dari yang kita lihat langsung di sini, berdasarkan hipotesa saya, ternyata bahwa buku Babat Kendal selama ini kita kenal bahwa ini menunjukkan era Mataram, ternyata itu tidak benar ya, berdasarkan data arkeologis dan yang bisa kita lihat secara langsung, ternyata ini adalah era Pajang. Teman-teman semua, kembali lagi ya, terserah bagi pandangan semua untuk menyikapinya yang selama ini di lapangan. Terima kasih.
kita tadi melihat secara langsung bentuk dari nisan Kiai Akrobudin, kemudian kita akan melihat-lihat di sekitar komplek makam Kiai Akrobudin ini, melihat bentuk-bentuk dari nisan-nisan yang ada mewakili peradaban era apa. Kita akan coba melihatnya secara langsung. Ini di sebelah pengimaman masjid ini juga ada beberapa makam yang nisannya seperti bentuknya seperti Kiai Akrobudin tadi ya. Dan biasanya orang-orang yang berjasa dalam pembangunan masjid tersebut dimakamkan di dekat pengimaman ya kawan. Dan mungkin Kiai Akrobudin sendiri sebenarnya melanjutkan dakwah dari tadi ya, makam yang ada di sebelah pengimaman tadi. Oke, demikianlah kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.